Allah, misinya Ketani. Besti, rumah Uya Kuya yang dulu jadi tempat kumpul keluarga, sekarang tinggal kenangan pahit loh. Pasca viralnya joget video di sidang DPR bareng Eko Patrio, rumahnya dijarah habis-habisan. Bukan cuma berantakan, tapi juga penuh coretan kemarahan, Besti. Barang-barang pribadi lenyap, suasana rumah berubah total, kayak abis digulung badai. Pertama kali balik ke rumah Uya dan Astrid, Kuya langsung disambut pemandangan yang bikin hati nyelsek. Melihat coretan-coretan berisi hujatan di berbagai dinding rumah, Uya langsung emosional loh, Besti. Suaranya getar. Dia bilang, silakan kau maki atau fitnah dirinya, tapi jangan bawa-bawa keluarganya. Menurutnya anak dan istri gak ada sangkut pautnya, jadi gak pantas untuk dihina atau dirugikan. Buat lo dan keluarga lo Uya Kuya, nah ini, silahkan maki-maki saya. Kalian mau fitnah saya apapun, kalian marah sama saya, tapi jangan hina keluarga saya. Jangan hina anak-anak saya. Saya aja sasaran kalian. Apa salah anak-anak saya, apa salah istri saya? Kalau saya dan Astrid barang-barang saya, udahlah. Tapi yang saya pikirkan bagaimana barang-barang mertua saya, barang adik ipar saya, barang ponakan saya, barang karyawan-karyawan saya yang ngumpulin barang-barang elektronik untuk mereka taruh di kampungnya. Orang tua saya tempat yang aman. Cuman bawa 4 baju dan benar-benar di situ kita tidak sempat keluarin apa-apa, cuma bawa 4 baju sama bawa mobil udah. Jadi kalau dibilang kita ninggalin rumah, emang tinggal rumah dalam keadaan emang bingung karena kita nggak nyangka juga orang bakal masuk kayak begitu. Surat-surat segala macam, akte nikah segala macam, orang tua saya segala macam itu ya udah nggak ke bawah. Yang bikin hati makin nyesek bukan cuma barang pribadi yang hilang, tapi juga barang milik anak-anaknya, Cinta dan Nino. Uya menegaskan sejak SMP anak-anaknya sudah punya penghasilan sendiri dari YouTube dan syuting TV. Mereka nggak pernah dikasih uang jajan. Semua barang yang mereka beli adalah hasil kerja keras mereka sendiri, Besti. Astrid Kuya juga menyebut anak-anak mereka menangis saat tahu kondisi rumah. Di antara reruntuhan masih tergantung foto keluarga saat anak-anak mereka masih kecil, seolah jadi saksi pengingat bahwa rumah itu dulu penuh cinta, bukan amarah. Dan anak-anak saya, Cinta dari SMP kelas 3, Nino dari SMP kelas 2 kalau nggak salah, tidak pernah dapat uang jajan sepeser pun dari saya. Karena mereka punya penghasilan mereka cukup besar dari YouTube dan dari syuting TV. Jadi yang kalian ambil adalah hak anak-anak saya yang kerja keras dari kecil, itu kerja keras mereka. Ini kamar Nino. No, ini kamar kamu, No. Habis, No. Saya kasih tempat tidur doang, atas bawahnya doang. Assalamualaikum, Cinta. Kamu kuat ya, nih Papa mau kasih lihat kamar kamu nih di rumah. Ya. Iya, oke. Jangan nangis. Jangan nangis saya. Barang-barang kamu hilang. Lihat video akhirnya tembus, kan warga sekitar tuh menolong, menjaga. Warga tetangga-tetangga saya orang-orang baik, dia menjaga dan menghalangi orang-orang yang masuk, tapi tiba-tiba ada rombongan yang dari belakang, dari luar lebih langsung rangsek seperti ada provokatornya yang langsung ngasih komando. Ya akhirnya udah nggak terbendung, saya habis itu udah matiin telepon, saya udah pasrah aja. Anak-anak nangis lah, pasti kan di situ ada barang-barang foto-foto keluarga kita yang gede-gede, yang foto-foto anak-anak masih kecil, foto nikah. Itu sih yang sama kucing sih yang pasti kita Anyway, Besti, rumah Uya Kuya bukan cuma tempat tinggal satu keluarga, tapi juga tempat bernaung banyak kepala keluarga. Di balik tembok yang kini penuh coretan dan ruangan yang sudah kosong, ada kisah orang-orang yang ikut terdampak. Bukan cuma Uya dan Astrid, tapi juga mertua mereka, opa dan oma dari Cinta, adik Astrid beserta suami dan anak-anaknya. Bahkan pasangan yang sehari-hari bertugas menjaga kucing peliharaan mereka. Jadi barang-barang yang dijarah bukan sepenuhnya milik Uya dan juga Astrid, tapi orang-orang yang gak ada kaitannya sama sekali dengan kemarahan massa. Oh iya, saya tinggal di sini bukan cuma saya dan Astrid, bukan cuma anak-anak, kamar anak-anak, tapi di sini yang tinggal banyak keluarga yang tinggal di rumah ini. Ada mertua saya, opa dan omanya Cinta, ada adiknya Astrid, suami istri dan anak-anaknya berada di ponakan kita. Ada juga
yang jaga kucing kita, cat boy kita, suami istri, dan ada orang yang jaga rumah kita, keluarga ini kan kita tinggal di sini juga. Saya ada kamar-kamar mereka semua. Mereka udah di kamar kita udah lama sekali. Dan oke, itu barang-barang kita kalian jarang, tapi yang kalian ambil juga adalah barang-barang mertua saya. Gue tuh kalau inget tuh gue mau nangis. Gue karena gue kena maknya tuh Uya itu sayang banget sama mamanya. Papanya baru meninggal, mamanya sendiri. Dia juga kepikiran. Lu baca kan tadi pas gue tanya sama dia. Gue takut mama gue kepikiran kan. Tuh orang tega gitu. Di mana nurani kalian sebagai sesama manusia, sebagai sesama tinggal di Indonesia? Harusnya kita nggak gini sih. Nggak gini, gue sedih lihat Indonesia sekarang nggak gini. Semoga Uya baik-baik aja sama keluarganya. Ya, dia bilang sih dia baik-baik aja. Dia bilang dia sedih kan rumah hasil kerja jadi artis belasan tahunnya itu dijarah. Dia sampai bilang, gue bukan, emang gue koruptor. Koruptor aja nggak ada yang kayak gitu. Kalau koruptor aja nggak digituin gitu. Ngenes banget loh Besti. Adik ipar Uya kehilangan semua perabotan yang ia beli dengan hasil menabung. Bahkan baju pun gak tersisa. Yang paling menyayat, pasangan penjaga rumah yang sedang menanti kelahiran anak juga kehilangan perlengkapan bayi dan TV yang rencananya dibawa ke kampung. Semua hilang. Uya mengaku kalau dia nggak menyangka rumahnya bisa dimasuki dan dijarah sekejam itu. Astrid pun memilih ikhlas, berharap barang-barang yang diambil bisa bermanfaat bagi yang mengambil. Proses hukum diserahkan ke pihak kepolisian. Foto aku Sudah masih ada nih. Ada juga yang jaga kucing kita, cat boy kita, suami istri, dan ada orang yang jaga rumah kita, keluarga ini kan kita tinggal di sini juga. Saya ada kamar-kamar mereka semua. Mereka udah di kamar kita udah lama sekali. Dan oke, itu barang-barang kita kalian jarang, tapi yang kalian ambil juga adalah barang-barang mertua saya, barang-barang adiknya Astrid, adik ipar saya dan keluarganya. Semua ludes, nggak tersisa satupun pakaian. Dan kalau kalian ada yang bilang, kenapa kalian nggak bawa, nggak sempat menyelamatkan isi barang, kucing-kucing gak dibawa? Karena kita nggak kepikiran bahwa mereka bisa masuk rumah ini. Sampai masuk, sampai tega masuk rumah, ngejarah, ngancurin rumah ini. Dan sekarang sebetulnya sih kalau mertua saya udah ikhlas. Nanti kita insya Allah kan diganti sama yang lebih baik. Adik ipar saya yang kasihan, dia nabung segala macem buat ngisi rumahnya. Kalau saatnya dia udah punya rumah, ngisi rumahnya, dia udah beli perabotan elektronik semua segala macam hilang, baju-baju anaknya semua hilang, semua baju tidak tersisa satupun. Dia itu bener-bener ngumpulin duit, bener-bener nabung buat nanti dia pindah. Karena sampai sekarang dia kan masih tinggal sama mama, masih tinggal di rumah ini sama mama saya. Semua kulkas dia simpen, maksudnya dia buat nanti dia ngontrak di tempat lain kalau udah pisah sama mama. Dan itu habis. Ada juga yang paling ngenes, miris adalah ada cat boy kita, suami istri, istrinya lagi hamil. Dia udah nabung beli peralatan bayi, udah beli elektronik, kulkas, TV buat saat ngisi rumahnya di kampung. Itu hilang semua, barang-barang mereka hilang semua. Jadi dulunya mungkin ini waktu Uya sebelum istilah kasarnya belum keren lah ya, belum top ya. Beliau memang di sini, Jadi untuk itu sekarang yang mendengar informasi itu adalah orang tuanya yang nempatin, mertua. Jadi mertua. Kosongnya itu ya kalau untuk kosongin seluruhnya sih nggak tahu deh ya. Tapi untuk yang semalam saya gua ada di sini itu semalam. Bapak semalam dapat laporan jam berapa Pak? Ya pokoknya jam 10:30 kebetulan saya masih ada di lokasi. Jam 10:30. Jadi setelah itu ya saya udah
Ya gimana ya, karena udah ya masa yang bergerak juga akhirnya. Wah, saya kurang tahu karena itu kan yang ngurusin kan kepolisian. Jadi kemarin pun saya nggak ngerti. Yang pokoknya setiap kali saya berdoa semoga ya kucing dapat ditemukan. Terus ya kita ikhlaskan semua harta benda, kita ikhlaskan. Udah itu aja. Keluarga kondisi sekarang udah Alhamdulillah baik-baik semua, sehat-sehat semua, dan banyak teman-teman mendoakan semoga sabar, tabah, itu aja. Jarahan saya sudah benar-benar ikhlaskan. Saya selalu bilang ketika lihat video atau apa, saya cuma bisa bilang gini, insya Allah yang mereka ambil itu bisa berguna buat mereka. Nah, di tengah badai hujatan dan kehilangan, Uya dan Astrid justru tampil pertama di depan publik bukan buat klarifikasi, tapi buat bantu orang lain. Meski rumah mereka baru aja porak-poranda, semangat kemanusiaan pasangan ini nggak ikut runtuh, Besti. Komitmen mereka dalam membantu pekerja migran Indonesia di luar negeri udah jalan lebih dari 4 tahun dan terus berlanjut meski kondisi pribadi lagi berat banget. Beberapa waktu lalu mereka menuju rumah duka Rifa Hamidah, seorang TKW asal Jember yang tutup usia di Hong Kong setelah bertahun-tahun bekerja di sana. Proses pemulangan jenazahnya memakan waktu lebih dari sebulan, melibatkan banyak pihak, dan Uya ikut turun tangan dari awal hingga akhir, Besti. Sang ibu yang selama ini hanya bisa melihat anaknya lewat video call, kini harus menyambut kepulangannya dalam peti jenazah. Malam itu suasana begitu pilu, Besti. Tak ada kata yang cukup untuk menggambarkan kesedihan yang menyelimuti. Uya dan Astrid pun tak kuasa menahan air mata, ikut larut dalam duka keluarga. Almarhumah Reva sudah sampai Jember. Kita pulangkan bersama Miss Yuni, saya dan teman-teman yang lain juga. Ini prosesnya udah dari sebulan yang lalu, Miss ya. Waktu Miss kontak-kontak saya segala macam, dan alhamdulillah hari ini bisa sampai Jember karena memang perlu proses pemulangan jenazah. Dan ibu juga hari ini Reva sudah dimakamkan, ibu yang sabar. Iya. Ya, sudah berapa tahun Reva di Hong Kong? 20 tahun lebih. 20 tahun lebih ya, Bu ya. Diikhlaskan, Bu ya. Iya. Ya, cuman ini yang bisa kita lakukan buat ibu dan keluarga ya. Yang tabah, Bu ya. Iya. terima kasih. Sama-sama, Pak. Terima kasih, mohon maaf atas gangguannya ini semuanya merepotkan. Sama-sama enggak ada yang repotin. Enggak, Ibu maaf, ini Dari Mas buat Bia dari pribadi. Mas Bia sama saya. Sehat-sehat selalu. Sama-sama Ibu, sama-sama. Terima kasih semuanya. Mewakili pemerintah Kabupaten Jember dari Disnaker. Ya, nih mohon izin kami selaku Kepala Desa Semboro mewakili warga kami yang sedang berduka menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Uya Koya beserta Ibu Miss Yuni. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan. Amin. Cuma ini yang bisa kita kasih ya di bawah, insya Allah buat buat ibu lah ya. Ya. Siap. Sama-sama Pak. Amin. Makasih Pak, makasih Pak. Saya yang terjadi dengan saya ikhlas lahir batin. Saya ikhlas lahir batin, makanya kenapa saya bisa hadir di sini karena saya sudah mengikhlaskan karena memang tugas saya, kewajiban saya untuk berada di pansus ini untuk membicarakan masalah perda-perda untuk pendidikan untuk anak-anak. Jadi kalau yang terjadi sama saya ikhlaskan lahir batin, tapi kalau untuk soal kucing kita sedang mencari dan kita sudah serahkan ke kepolisian. Udah itu aja. Gak cuma itu, Uya dan Astrid juga ikut membantu memulangkan jenazah Saada, seorang TKW asal Grobogan, Jawa Tengah yang meninggal dunia di Malaysia. Kurang dari 24 jam setelah diminta tolong, jenazah berhasil tiba di kampung halaman. Di rumah duka, suasana haru pecah, Besti. Sang anak Joko Sayono yang ditinggal sejak bayi gak sanggup nahan tangis saat melihat ibunya terbujur kaku. Uya dan Astrid pun ikut larut dalam kesedihan. Mereka hadir memberi pelukan, pesan ketabahan, bahkan ikut mengantar jenazah ke pemakaman bareng warga. Bagi Astrid ada rasa syukur di tengah duka karena meski almarhumah gak pulang selama 30 tahun,
Keinginannya untuk dimakamkan di kampung halaman akhirnya bisa terpenuhi. Makasih banyak. Sama-sama. Bantu mama sampai rumah ya. Gini ya. Yuk kita ini yuk, biar kita ikhlaskan ibunya kita mau dimakamkan di tempat kelahirannya. Yuk. Alhamdulillah yuk. Ayo. Sama-sama, sama-sama. Sama-sama ibu. Pada keluarga yang ditinggalkan dari almarhumah Ibu Saada, kemarin saya baru dapat kabar siang dari Miss Yuni kalau anak dari almarhumah Ibu Saada meminta tolong untuk ibundanya yang meninggal di Malaysia beberapa hari yang lalu untuk dipulangkan ke sini, dan kemarin saya sama istri saya langsung sepakat semua biaya saya tanggung penuh, saya urusi dari Malaysia sampai sini. Dan alhamdulillah Mas harus sabar karena Mas ini sudah 30 tahun tidak pernah bertemu dengan ibunya, hanya bertemu lewat video call dan telepon. Tapi Mas harus sabar. Yang penting sekarang ibu ikhlaskan. Ibu sekarang sudah bisa dimakamkan di tanah kelahirannya. Jadi sama sekali dari bayi 6 bulan dari tinggal ibu ke Malaysia belum pernah ketemu sama sekali. Ya. Ini sama-sama ada buat warga. Sama-sama. Udah banyak banget. Papa. Ya, sabar ya Pak ya. Sabar ya. Sabar ya. Doain ibunya. Doain ibunya selalu ya. Doain kita juga. Kalau namanya orang Jawa itu ada onan-onan ataupun ada kalimat lemah telas. Artinya apa? Gusti Allah sing bales. Kita nggak usah menjelaskan tingginya langit, nggak usah menjelaskan dalamnya langit. Tapi kalau sejatinya orang itu tulus, semua Tapi kayaknya yang lihat di TV orangnya baik, ramah juga. Dia kan pernah proses ngulangin TKW itu kayaknya dia kan juga belum lama kan jadi DPR. Makanya ini aslinya bukan itu sih ya, bukan
Tapi ya nggak tahu lah, wallahu alam. Semoga yang terbaik. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.